Dan kali ini saya akan membahas bagian kedua atau bagian B terkait PDD UKT-PT mengenai penelitian dan publikasi. Daftar isi presentasi yaitu adalah terkait penelitian dan publikasi. Pertama tentang roadmap penelitian, kemudian judul penelitian yang saya nilai menurut saya pribadi sebagai sesuatu yang fenomenal, kemudian terkait sama penelitian itu sendiri tentang pendahuluan, pembahasan artikel tersebut dan daftar pustaka, dan daftar penelitian dan publikasi yang telah saya kerjakan selama menjadi dosen. Ini adalah roadmap atas apa yang saya pernah lakukan sebagai penelitian sebelumnya dan yang apa akan saya lakukan di tahun yang akan datang. Jadi yang tertulis di sini adalah pertama yang saya lakukan penelitian itu tahun 2018, penelitiannya tentang course. Ya, jadi ini merupakan penelitian pertama yang saya lakukan selama menjadi dosen. Ya, fenomena yang ada saat itu adalah KOT pada saat dibuat fatwanya di tahun 2000 sebagai akad sosial. Akan tetapi pada saat saya mengajar dan saya memerhatikan sendiri, KOT ini tidak lagi digunakan sebagai akad sosial, tetapi akad penunjang bagi para pemilik kartu kredit di beberapa bank, kemudian beberapa bank syariah juga menggunakan KOT sebagai pinjaman kepada anak perusahaan. Terus kemudian di tahun berikutnya, di 2019, saya masih dengan topik akad per akad ya. Jadi artinya dimulai dengan KOT, terus kemudian dilanjutkan dengan akad salam. Kemudian akad KOT dan akad RAN itu masih pada penggunaan atau objek dari nasabah yang sama. Jadi sama-sama nasabahnya nasabah konsumer namanya atau nasabah yang kecil. Jadi belum masuk ke penelitian di tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk penelitian tentang RON ini atau RAHNU, ya ini tentang penggadaian syariah pada industri keuangan syariah di Indonesia. Artinya terkait dengan bank syariah dan penggadaian syariah. Dan ini saya lakukan juga dengan metode yang sama, masih kualitatif, wawancara langsung ke bank syariah sebagai responden. Kemudian pada tahun 2020, ya ada sedikit perubahan dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Nah, jadi pada tahun 2020 ini, maksudnya 2020 itu penelitian saya terkait dengan objek pembiayaannya atau kepada nasabah si bank syariah itu sendiri. Jadi memang keberadaan saya ditugaskan di kampus sebagai dosen di akuntansi syariah, di lembaga keuangan syariah, dan membawa saya meneliti juga di bidang lembaga keuangan syariah dan akuntansi syariah. Ya, di 2020 saya melakukan dua hal. Ya, jadi mempelajari objek pembiayaannya itu bidang konstruksi, ya. Terus kemudian menyambung di tahun yang sama juga, karena tahun 2020 atau tahun lalu itu ada pandemi, penelitian saya berlanjut ke pengaruh pandemi kepada bidang konstruksi, karena memang bidang konstruksi itu tidak merupakan bidang yang harus berhenti karena pandemi. Nah, kemudian di tahun 2021 itu berlanjut lagi, jadi masih mempelajari tentang konstruksi, ya.
Dan ini saya mendukung atau saling mendukung lah dengan fokus pemerintah saat ini atau saat 2020, di mana pemerintah sedang giat-giatnya membangun atau meningkatkan konstruksi di Indonesia. Di saat yang sama juga pemerintah sedang membangun atau meningkatkan ekonomi syariah. Ya, jadi 2020 itu dua hal yang dua-duanya mendukung pemerintah. Ya. Kemudian di 2021 saya kembali lagi dengan topik akad per akad. Di 2021 saya meneliti tentang akad salam. Ya, akad salam ini akad yang dulunya di tahun 2000 pada saat berdirinya Bank Syariah itu ada, tetapi di akhir tahun belakangan ini tidak ada. Akad salam itu untuk diketahui sebagai akad dengan kondisi pembayaran di muka. Nah, sementara banyak nasabah yang tidak mau bayar di muka, jadi maunya bayar belakangan, beli duluan. Sementara yang fenomena yang saya dapati adalah tidak seperti itu pada saat kita belanja di belanja online. Belanja online itu khususnya pembelian barang yang laptop atau handphone itu bayar duluan, baru menerima barang belakangan. Nah, ini sampai 2021. Jadi saya meneliti salam pada jual beli online. Tahun 2022 atau tahun yang akan datang, rencananya saya akan membahas atau meneliti akad musyarakah. Kemudian lanjut masih ke konstruksi, ya. Jadi memang saya punya minat di bidang konstruksi, ya. Jadi saya akan mempelajari atau meneliti tentang literature review pembiayaan kontraktor, karena di penelitian sebelumnya memang untuk konstruksi itu relatif sedikit untuk pembiayaan dengan ekonomi atau keuangan syariah. Kemudian di 2022 dan 2023 saya akan rencana meneliti tentang istisna dan pembiayaan masih ke bidang konstruksi. Itu kira-kira rencana atau roadmap riset saya 2018 sampai 2023. Nah, riset yang fenomenal itu adalah riset saya dengan judul Konsep Solusi Keuangan Syariah bagi Perusahaan Konstruksi Infrastruktur di Indonesia dengan studi kasus konstruksi jalan. Ya, ini dipublikasi di Jurnal Liquidity 2021 bulan Juli, ya, yang dimiliki oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta. Ini Sinta 4. Ya, yang menjadi fenomenal atau yang menjadi nilai poin plus buat saya, ya. Pertama adalah artikel saya itu ditempatkan di halaman pertama di jurnal tersebut. Jadi saya merasa, wah, ini sesuatu yang baik untuk ditunjukkan. Kemudian yang saya bahas itu adalah fenomena yang memang sedang terjadi. Jadi fokus pemerintah saat ini yaitu pembangunan infrastruktur, ya. Walaupun saya hanya meneliti tentang jalan, tapi infrastruktur itu kan luas, ya, dan infrastruktur itu adalah kebutuhan dasar dari suatu masyarakat atau dari suatu negara. Jadi memang pemerintah sedang membangun, ada pelabuhan udara, pelabuhan laut, airport atau seaport, kemudian ada tenaga PLTA, ada juga bendungan, ya. Kemudian proses publikasinya juga lebih lancar, ya, alhamdulillah buat saya, alhamdulillah dibanding dengan sebelumnya. Kemudian penelitian ini membuka topik lebar untuk penelitian saya berikutnya. Nah, pembahasan artikel, ya. Jadi memang pemahaman tentang konstruksi, kontraktor, kontrak itu masih enggak umum di masyarakat, ya. Karena ini fokus ke Bank Syariah juga memang begitu. Jadi kalau ada laporan tentang konstruksi,
pelaporannya tentang kontraktornya atau tentang konstruksinya. Terus kemudian terkait sama akadnya itu mau dibiayai dengan akad apa? Apakah murabaha, bank sebagai penyedia pembiayaan untuk modal, atau masyarakat, bank sebagai penyedia modal untuk bahan mentah, ya. Kemudian kontribusinya bagi industri, ya, itu bagi dua industri, ya, bagi industri konstruksi sendiri dan bagi bank syariah. Metode penelitiannya dengan metode kualitatif dan kajian literatur dan observasi pada data sekunder. Ya, ini pembahasannya bisa lebih rinci di jurnal tersebut. Kemudian ini riwayat penelitian saya selama menjadi dosen, ya. Jadi ini tahun 2018, ya. Ini tentang CARD, 2019 tentang RAHNU, 2020 tentang pembiayaan konstruksi dari Bank Syariah, 2020 tentang sama juga, ya. Terus kemudian 2021 tentang akad salam dan pembiayaan konstruksi. Ini dari 8 ke 11 ini saya sebagai anggota. Maksudnya dari 7, ya. Dari 7 ke 11 itu saya sebagai anggota. Juga selama 5 tahun membuat penelitian. Dan penelitian saya, alhamdulillah, semuanya sudah dipublikasikan. Ya. Ada yang dipublikasikan di jurnal di kampus saya sendiri pertama kali, ya. Itu ini pertama kali ini, ya, di Profita Mercubuana. Terus kemudian di tahun kedua yang studi kasus konstruksi jalan itu di jurnal di TBA Ahmad Dahlan. Terus kemudian tahun 2021 di Proceeding, ya, 2021 juga Proceeding, dan yang di 2021 di jurnal. Ada satu lagi yang saya belum tuliskan yang tentang akad salam, itu sudah diseminarkan di namanya National Conference of Accounting and Finance yang diselenggarakan oleh UII di Jogja. Statusnya sudah diterima, cuman publikasinya sampai sekarang belum final, makanya saya tidak tampilkan. Terus kemudian yang bekerja sama dengan rekan sejawat juga ada yang dipublikasikan di Sinta 2, ya, di Jurnal Falah namanya, dari UMM Universitas Malang. Terus kemudian ada yang di Universitas Mercubuana juga tempat kami bekerja. Oke.